Jemaat GPIB Piniam Yuda Yoga menyambut dengan penuh sukacita kehadiran kita semua dalam ibadah malam Natal ini. Kiranya Tuhan Yesus, Sang Bayi Natal, berkenan akan ibadah ini dan bakti diri kita. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Sulistiati Sorvina STH. Jemaat Tuhan, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan yang hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Terimalah salam. Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Dan menyertai juga. Good.
bergegas kita membuka pintu untuk menyambut bukan kabar baik yang datang, melainkan tentang wabah penyakit, kegaduhan politik, perang dagang, pemutusan hubungan kerja, resesi ekonomi. Ada suara berdering, secepat mungkin kita menerima bukan kabar baik yang disampaikan, melainkan kabar duka tentang kepergian orang-orang yang terkasih yang tidak akan pernah kembali lagi, tentang kekasih-kekasih yang berjuang di pembaringan, ratapan mereka yang kebingungan dan panik, isakan mereka yang hancur hatinya, kecewa dan depresi. Tuhan, kami tidak berani keluar, walaupun hati ini bergejolak untuk memeluk mereka yang berduka, mengusap air mata mereka dengan tangan ini, menatang mereka untuk bangkit dan saling memapah untuk melanjutkan perjalanan hidup. Allah pengasih, tolonglah kami. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, bimbinglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga berita kelahiran Tuhan Yesus Kristus dapat kami renungkan dan membawa sukacita di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah berdiri untuk menyambut pembacaan Injil Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Pembacaan Alkitab diambil dari Injil Lukas pasal 1 ayat 26 sampai ayat yang ke-38 yang menyatakan pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria.
Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Selamat malam, jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, anak-anak, oma opa, ibu bapa, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah mendengarkan pembacaan Alkitab pada beberapa saat yang lalu, dan mari kita merenungkan bersama-sama makna dari berita kelahiran Tuhan Yesus di malam Natal ini. Hamil di luar nikah bagi masyarakat Yahudi pasti mendapatkan hukuman yang keras. Kalau dalam Ulangan pasal 22 ayat 23 dan 24, hukumannya itu dirajam, yaitu dilempari batu sampai mati. Bagi masyarakat kita juga, hamil di luar nikah merupakan sebuah aib yang sesungguhnya tidak boleh terjadi. Maria sudah bertunangan dengan Yusuf. Dalam pembacaan kita dan juga dalam Injil Matius 1 ayat 18 dikisahkan demikian. Namun dalam kehidupan orang Yahudi yang juga sama dengan kita, masa pertunangan merupakan sebuah masa di mana
Laki-laki dan perempuan tidak boleh satu rumah. Dan oleh karena itu tidak boleh melakukan hubungan intim sebagai suami istri. Lama pertunangan dalam masyarakat Yahudi adalah 1 tahun lamanya. Walau status Maria dan Yusuf sudah seperti setengah suami istri, tetapi mereka harus menunggu 1 tahun supaya mereka boleh tinggal sebagai suami istri yang sah dan boleh melakukan hubungan intim sebagai suami istri. Dan bisa kita bayangkan bagaimana perasaan Maria ketika malaikat Gabriel datang dan menyampaikan bahwa Maria sedang atau akan mengandung anak laki-laki dan harus dinamai Yesus, yang artinya Tuhan adalah keselamatan. Wajar kalau Maria terkejut dan kemudian dia bingung bagaimana dia bisa mengalami hal itu kalau dia belum bersuami atau tidak melakukan hubungan badan. Mungkin dalam pikiran Maria, bagaimana nanti kalau masyarakat tahu dan dia kena hukum? Mungkin dalam pikiran Maria, bagaimana kalau orangnya tahu, orang tuanya tahu, dan itu merupakan sebuah aib yang mencoreng kehormatan keluarganya. Mungkin dalam pikiran Maria, bagaimana kalau Yusuf tunangannya tahu bahwa ternyata Maria telah mengkhianatinya walaupun mereka belum pernah berhubungan intim. Namun pikiran-pikiran ini bukan merupakan fokus dari berita Injil yang disampaikan oleh Lukas. Pikiran-pikiran Maria sebagai manusia yang normal, yang wajar dikesampingkan. Yang ditonjolkan adalah respon iman Maria. Ketika dia mendengar dari malaikat bahwa melalui dirinya keselamatan Allah akan terjadi, bahwa janji keselamatan itu digenapi di dalam dirinya. Bagaimana respon Maria di dalam pembacaan ini? Kita sudah membaca tadi bahwa Maria percaya. Walaupun dia bertanya bagaimana itu terjadi, malaikat menjelaskan bahwa itu terjadi karena pekerjaan Roh Kudus. Dan kemudian malaikat juga menjelaskan bahwa Elisabet, keluarga Maria, juga sedang mengandung walaupun sebelumnya ia mandul. Malaikat Gabriel ingin menjelaskan kepada Maria, ingin menegaskan kepada Maria, bahkan kita semua, bahwa Maria yang belum menikah, bahwa Elisabet yang mandul dapat hamil karena kuasa Tuhan. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Maria mendengar penjelasan itu dan dia percaya. Dia percaya akan apa yang disampaikan oleh malaikat Gabriel. Dan dia berkata, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Demikian kata Maria. Ketakutan, kekhawatiran, kesedihan, kebingungan, patah semangat, marah, kecewa, dan berbagai perasaan yang tidak nyaman kita rasakan di sebagian besar tahun 2020 ini akibat adanya pandemi COVID-19. Krisis kesehatan, krisis ekonomi, dan berbagai krisis kehidupan terjadi, memunculkan perasaan tidak aman dan tidak nyaman di tengah-tengah kehidupan kita. Saat orang di PHK berarti dia tidak punya penghasilan.
Wajar kalau dia takut dan khawatir menghadapi kehidupan ini. Saat para karyawan pegawai dikurangi jam kerjanya, yang pasti berakibat pada kurangnya penghasilan. Saat bisnis dan usaha juga mengalami keuntungan yang sangat sedikit, bahkan tidak sedikit yang mengalami kerugian, bahkan tutup usahanya. Berkurangnya pendapatan, hilangnya pendapatan, padahal keluarga anak-anak butuh biaya sekolah yang besar. Saat orang-orang yang kita kasihi meninggalkan kita untuk selama-lamanya dan kita tidak melihat jenazahnya atau tidak bisa mengantarnya ke tempat peristirahatannya yang terakhir atau ke tempat pemakaman. Bahkan saat kita harus berjuang meneteskan air mata untuk keperluan makan dan minum keluarga. Karena kita harus sungguh-sungguh banting tulang, bahkan harus memohon atau mencari pinjaman di sana sini. Kerja, sekolah, keluar rumah, beribadah, semua dibatasi, termasuk saat kita beribadah pada saat ini. Seharusnya kita beribadah di gereja bersama-sama, beramai-ramai, dalam suasana yang penuh dengan sukacita. Namun sayangnya itu tidak terjadi di tahun ini. Akibatnya kita tidak bisa berkumpul bersama dengan orang-orang yang kita cintai, khususnya di masa Natal ini. Semua ini membuat kita sedih, kita kecewa, mungkin ada juga yang marah. Ada yang putus asa, ada yang patah semangat, ada yang jenuh, ada yang bosan. Susahnya hidup ini sungguh terasa sekali di sepanjang pandemi COVID-19. Bagaimana berita kelahiran Tuhan Yesus dapat memberkati kehidupan kita di masa yang sulit dan berat ini? Ada 3 penjelasan yang akan menguatkan kita melalui berita Natal yang disampaikan oleh Lukas pada saat ini. Yang pertama adalah Yesus menjumpai kita manusia. Dia datang ke dunia bagi manusia dan dunia yang mengalami penderitaan. Perempuan merupakan sosok yang tidak diperhitungkan, sering direndahkan dan dinomorduakan saat itu. Nazaret merupakan kota yang penduduknya dipandang rendah oleh penduduk kota yang lain. Namun Maria diperhitungkan oleh Tuhan. Dalam dirinya digenapi janji keselamatan dari Allah. Maria dimuliakan oleh Tuhan. Kisah Natal mengingatkan kita bahwa Yesus datang untuk membawa kelepasan dan keselamatan bagi orang-orang menderita, orang-orang miskin, orang-orang tersisih, orang-orang yang dipinggirkan. Karena bagi Allah, setiap orang berharga di matanya. Setiap orang diperhitungkan oleh Tuhan. Tidak ada yang dibuang dan tidak ada yang disisihkan. Yang kedua, beriman dan taat dalam menjalani hidup. Iman dan ketaatan Maria mengajarkan kita bahwa rencana dan janji Allah lebih besar dari rencana kita manusia. Bahkan lebih besar dan lebih dahsyat dari segala ketakutan dan kekhawatiran kita. Kasih karunia Allah melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus hanya dapat dirasakan dan dialami oleh orang beriman yang taat kepada Allah seperti Maria. Mari beriman dan taat kepada Tuhan agar rencana dan janji Allah digenapi di dalam kehidupan kita. Yang ketiga, ini kalimat yang sering sekali kita dengar dan sayangnya sulit untuk kita yakini sebagai orang percaya, yaitu yang ketiga, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, atau segala
sesuatu mungkin bagi Tuhan. Di tengah situasi sulit, berat, kuasa Tuhan nampak dahsyat. Kasih-Nya terus terbukti dan terlihat. Hidup susah dan sulit, tetapi banyak sekali orang baik hati, orang yang murah hati, yang membantu dan tidak pelit. Situasi tidak terkendali. Krisis terjadi di semua bidang kehidupan kita. Namun Tuhan tetap pegang kendali. Pertolongan Tuhan terus terjadi. Perlindungannya selalu dirasakan. Banyak kisah-kisah ajaib yang Tuhan nyatakan terjadi saat ini, yang tidak mungkin tetapi dimungkinkan oleh Tuhan. Tak menentu nasib kita sebagai manusia, masa depan kita sebagai manusia. Namun Tuhan membawa keselamatan dan harapan. Yesus datang sebagai terang yang menerangi kehidupan kita yang gelap. Yesus lahir untuk membangkitkan harapan kepada kita bahwa keselamatan di dalam Tuhan sudah datang, bahwa hidup dan masa depan kita dijamin oleh Tuhan. Ini berita Natal buat kita. Saya menyaksikan bahwa ada orang yang sungguh sangat sulit hidupnya, bahkan hanya untuk makan, karena dia sudah 10 bulan tidak bekerja. Tabungannya terkuras, tetapi luar biasa, dia masih bisa memberikan persembahan syukurnya kepada Tuhan. Saya juga menyaksikan bagaimana ada orang yang menaruh kebutuhan pokok di depan seorang ibu dan anak-anaknya, di depan rumah seorang ibu dan anak-anaknya yang memang membutuhkan bahan makanan tersebut. Ada orang yang merasakan anugerah Tuhan karena anaknya mendapatkan pendidikan yang terbaik. Namun dia harus berjuang sungguh-sungguh supaya biaya pendidikan yang sangat mahal itu bisa tercukupi. Dan banyak sekali kisah-kisah ajaib, kisah-kisah luar biasa yang kita bisa dengar di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini. Bahwa bagi kita manusia mungkin itu mustahil, tidak mungkin terjadi. Tetapi jika Allah berkenan, maka itu pasti terjadi. Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, inilah 3 berita Natal buat kita. Yang pertama adalah melalui kelahiran Tuhan Yesus Kristus, Allah hadir di tengah-tengah kehidupan kita, membawa kelepasan dan keselamatan, bahwa masa depan dan kehidupan kita diperhitungkan oleh Tuhan. Dan yang kedua adalah mari kita seperti Maria yang beriman dan taat kepada Allah, supaya di dalam kita tergenapi rencana dan janji Tuhan. Dan yang ketiga adalah yakinlah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dia punya kuasa dan kasih yang sungguh luar biasa dan tidak terbatas, dan itulah yang akan senantiasa memelihara dan memberkati kita. Mari dengan iman kita mengaminkan kehadiran Tuhan yang menyertai kita sekalian, sekalipun dalam kesulitan yang berat. Selamat Natal saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.
bersama dengan seluruh orang percaya di segala waktu dan tempat, kita mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli dengan sikap sempurna dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turut di dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Allah, di tengah-tengah sukacita yang kami rasakan atas selawatan Tuhan bagi kami di dalam Kristus Yesus melalui firman Tuhan yang sudah diberitakan. Kiranya hidup kami senantiasa dipenuhi dengan sukacita Natal, sehingga kehadiran Tuhan dan sukacita dari Tuhan dapat kami bagikan di tengah-tengah hidup bersama-sama dengan keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkatilah setiap jemaat-Mu yang sedang beribadah di rumah masing-masing, karena situasi pandemi yang juga belum berakhir, sehingga kami harus melakukan ibadah kembali secara online. Kiranya sukacita Natal tetap tinggal di dalam kehidupan ibu bapa dan saudara-saudara bersama dengan kaum keluarga mereka di rumah. Tuhan tetap melindungi, menjaga, memberikan kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat Tuhan senantiasa memelihara mereka. Mungkin juga ada beberapa keluarga yang tidak bisa merayakan Natal bersama-sama dengan keluarga yang mereka cintai. Engkau tetap menyatukan mereka di dalam doa dan iman kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga walaupun mereka terpisah, tapi mereka disatukan oleh kasih Tuhan, dilawat oleh Yesus Kristus Juru Selamat manusia, sehingga sukacita Natal selalu menjadi bagian hidup mereka. Kami berdoa untuk ibadah-ibadah malam Natal, masa raya Natal, sampai tahun baru yang akan dilangsungkan. Tuhan berkati seluruh gereja-Mu dan seluruh pelayan-Mu, sehingga boleh melakukan pelayanan ini dengan penuh sukacita dan membawa damai sejahtera Allah bagi setiap jemaat yang dilayani. Tuhan juga memberkati secara khusus kondisi Indonesia. Kiranya negara kami tetap dalam kondisi yang aman dan damai walaupun pandemi ini belum berakhir. Kami boleh melaluinya bersama-sama di dalam kebersamaan, persatuan dan kesatuan sebagai sebuah bangsa yang diikat oleh persaudaraan yang sejati. Kami berdoa untuk TNI dan Polri dan Satgas COVID-19 tingkat nasional, daerah, bahkan di gereja-gereja dan di tengah-tengah masyarakat. Tuhan memberkati mereka supaya mereka boleh melakukan tugas dan tanggung jawab mereka sekalian dengan sungguh-sungguh untuk mencegah penyebaran COVID-19 ini. Kiranya Engkau juga memberkati para pemimpin kami Tuhan dengan hikmat-Mu, agar mereka dijauhkan dengan korupsi dan mereka sungguh-sungguh mengabdikan diri mereka untuk mendatangkan kesejahteraan dan kedamaian bagi seluruh masyarakat Indonesia. Doa kami buat setiap orang yang sedang terbaring di rumah sakit, Tuhan melawat mereka sekalian. Dan juga yang sedang terbaring di rumah karena sakit penyakit, Tuhan melawat mereka sekalian. Secara khusus saudara-saudara kami seiman yang harus berada di pembaringan merayakan Natal. Kiranya sukacita dan damai sejahtera Allah
senantiasa menyertai hidup mereka, dan Tuhan mengaruniakan kesembuhan dengan kuasa Allah. Doa kami buat mereka yang berduka cita karena kehilangan kekasih-kekasih mereka sepanjang tahun 2020 ini. Tuhan juga berikan sukacita dan damai sejahtera di tengah-tengah kehidupan mereka. Setiap orang yang mengalami krisis akibat pandemi COVID-19, Tuhan juga menguatkan dan memberkati kehidupan mereka dengan kebaikan dan kasih Allah. Terima kasih Tuhan atas setiap pelayan-Mu yang melayani hari ini. Presbiter bertugas, pemain musik, pemain pujian, dan juga tim multimedia. Kiranya hidup mereka diberkati oleh Allah bersama dengan keluarga mereka sekalian. Inilah doa kami kepadamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami kepada Allah Bapa di surga. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari mereka jahat. Jemaat Tuhan, mari nyatakan syukur dengan penghayatan akan nyanyian pujian Maria dalam Lukas 1 ayat 46 sampai 49. Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Mari kita memberikan persembahan syukur dengan amplop syukur malam Natal dengan menyanyi dari Kirima 127. Bunda
kita membawa persembahan syukur kita berdoa. Bapa Maha Kasih, Maha Baik, berlimpah berkat, Engkau senantiasa menyertai kehidupan kami hari lepas hari hingga hari ini, dan kami tidak kurang suatu apapun. Hari ini kami membawa persembahan syukur kami. Terimalah ya Tuhan, dan berkatilah agar berguna bagi pelayanan di gerejamu dan juga bagi sesama. Peliharalah kehidupan kami hari ini dan hari-hari selanjutnya hanya dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Inti Sari Warta, Kamis 24 Desember 2020. Diharapkan warga jemaat memperhatikan beberapa informasi berikut ini. Warta jemaat lainnya dapat dilihat dalam grup WhatsApp sektor masing-masing. Demikian warta jemaat hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Dalam narasi kelahiran Kristus, malam bukan hanya penanda waktu, melainkan simbolisasi dari dunia yang gelap, di mana umat Tuhan hidup di dalamnya. Keluar dari ibadah ini, kita akan masuk dalam gelap dan segala makna yang dihadirkannya. Jemaat Tuhan, marilah berdiri. Yesaya 8 ayat 23 dan 9 ayat 1. Tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit ini. Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Oh
Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah untuk menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai